Jadi kalau kita lihat memang eh, dengan pertumbuhan kita yang solid 5,01% di triwulan 1 dan di triwulan keempat 5,02 berarti udah 2 triwulan berturut-turut perekonomian kita tumbuh di atas 5%. Memang sebenarnya inflasi ini sebenarnya adalah akibat daripada disrupsi eh, eh, karena COVID ya. Jadi karena COVID yang berkepanjangan, maka terjadi disrupsi sisi supply, Mbak Ipa. Jadi sebenarnya harus kita lihat dulu ya bahwa inflasi yang terjadi saat ini bukan fenomena yang biasa kayak gitu. Maka tuh kalau kita lihat seluruh dunia, Mbak Ipa, itu inflasinya tuh meningkat pesat. Apalagi ini diperparah dengan konflik antara Rusia dengan Ukraina. Nah, itu mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga energi dan pangan. Nah, karena di lockdown hampir 2 tahun, jadi dibatasi kegiatan ekonomi, maka sisi produksi itu nggak bisa cepat tumbuh, Mbak Ipa. Sebenarnya asal muasalnya kenapa inflasi yang terjadi seperti itu. Ya, maka itu penanganannya juga Mbak Ipa nggak bisa dengan cara biasa. Ya, penanganan Indonesia ini termasuk yang salah satu tepat kayak gitu ya, karena kebijakan ini tidak boleh serta merta kita menaikkan harga. Karena kalau kita lihat inflasi kita hanya 3,47%, Mbak Ipa. Ya, kalau dibandingkan dengan US, Amerika Serikat, itu di April 8,3%. Kemudian kalau kita lihat UK, Inggris, itu sebesar 9,0% laju inflasinya year on year. Nah, dengan melihat perkembangan terbaru di kebijakan ekonomi Indonesia yang memperlonggar mobilitas, maka kita lihat leading indikator itu menunjukkan peningkatan. Salah satunya PMI masih dalam fase ekspansi 51,9, Mbak Ipa. Kemudian begitu juga retail masih dalam fase ekspansi sebesar 110,9. Dengan melihat juga pertumbuhan kredit yang sudah mendekati 7%, maka pertumbuhan ekonomi kita diharapkan masih tren peningkat setidaknya kalau kita lihat sampai dengan triwulan 2 ini. Demikian Mbak Ipa. Oke. Oke, tadi kalau kita membandingkan begitu antara inflasi di dalam negeri dengan Amerika Serikat, memang gap-nya cukup jauh begitu, Amerika Serikat bahkan hingga 8,3%. Tapi yang menarik adalah tadi kami sempat berbincang bersama dengan salah satu ekonom dari luar negeri begitu yang mengatakan bahwa sebetulnya untuk Bank Indonesia juga tidak terlalu perlu terburu-buru untuk menaikkan suku bunga acuan, karena di satu sisi kalau kita lihat kondisinya juga tidak setinggi Amerika Serikat begitu untuk inflasinya. Padahal di satu sisi kita ketahui juga bahwa The Fed ini cukup agresif dan bahkan berencana akan menaikkan kembali 50 basis poin dalam 2 pertemuan FOMC ke depannya. Anda sendiri melihatnya seperti apa langkah-langkah yang mungkin baiknya dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menyesuaikan langkah-langkah yang dilakukan oleh The Fed? Kalau The Fed kan Mbak Ipa tuh inflasinya 8,3%. Padahal kita tahu periode-periode normal Amerika tuh 1 sampai 2% inflasinya. Maka tuh nggak mengherankan karena steady state inflasi mereka tuh berada di kisaran 1 sampai 2%. Maka ketika terjadi lonjakan inflasi yang sangat tinggi, bagi saya nggak mengherankan the Federal Reserve Bank Amerika itu langsung menaikkan suku bunganya sampai dengan 50 basis point. Nah, ini berbeda dengan Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia kan inflasinya 3,47%. Kemudian kalau kita lihat likuiditasnya, Mbak Ipa, itu likuiditas kita tuh ample. Jadi apa yang dilakukan? Menurut saya apa yang dilakukan oleh BI saat ini itu adalah langkah yang tepat ya, karena kan BI independen. Tapi dari sisi pengamatan saya itu tepat benar, karena dalam kondisi seperti ini yang memang harus dikunci likuiditasnya Mbak Ipa. Begitu ekses likuiditas di perekonomian itu cukup besar, maka tuh salah satu jalan adalah menguncinya. Bagaimana menguncinya? Tidak harus dengan menaikkan suku bunga, karena dalam kondisi COVID ini semua negara tuh butuh pemulihan ekonomi, termasuk Indonesia.
caranya adalah dengan menaikkan GWM yang dilakukan BI ini sangat tepat sekali. Jadi dikunci likuiditasnya sehingga tidak akan lari ke rupiah, orang nggak lari ke nilai tukar dia, ke dolar, orang berbondong-bondong membeli dolar gitu. Atau orang berbondong-bondong membeli barang karena cukup aman menempatkan uangnya di sistem perbankan. Oleh karena itu saya tadi sependapat dengan pengamat tadi, maka itu memang tidak boleh terburu-buru karena laju inflasi kita masih di kisaran 3,47%. Demikian Mbak Ipa. Oke. Nah, berbicara terkait dengan inflasi, ini menjadi pertanyaan juga nih Pak. Kalau kita lihat kan indikasinya di lapangan begitu banyak begitu untuk inflasi dari minyak goreng, kemudian juga BBM, Pertamax yang sudah naik, dan bahkan cukup signifikan kenaikannya begitu ya. Tapi kalau kita lihat data inflasi kita bisa kita katakan belum terlalu tinggi begitu, 3,47% tadi yang dikatakan begitu. Nah ini kira-kira pertanyaannya adalah kenapa inflasi kita hingga saat ini masih belum terlalu tinggi? Apakah memang masih belum atau tidak akan atau seperti apa menurut prediksi Anda? Begini Mbak Ipa, ada yang menarik survei dari IMF ya baru dikeluarkan Maret yang lalu. Mereka mengeluarkan melakukan survei di 134 negara. Itu menariknya adalah pengendalian inflasi atau kenaikan harga pangan energi itu tidak selalu diselesaikan dengan kenaikan harga-harga gitu ya. Jadi dari 134 negara itu berbagai macam cara, tetapi pada umumnya dari hasil survei itu negara-negara ini mencoba mengendalikan harga ya. Yang paling banyak itu Mbak Ipa itu ya berdasarkan survei 134 negara itu hampir 40 negara mengurangi consumption tax-nya. Ibaratnya ini kayak PPN kalau di Indonesia Mbak Ipa. Jadi mereka tidak menaikkan harga karena sadar negara-negara ini baru keluar dari COVID. Berarti pemulihan ekonomi itu sedang berlangsung. Ketika dihit dengan kenaikan suku bunga, itu bisa kontraproduktif terhadap perekonomiannya. Kalau terjadi kenaikan harga yang berlebihan, bisa menjadi kontraproduktif di dalam pemulihan ekonomi. Maka itu solusinya adalah mereka mengendalikan harga supaya daya beli masyarakatnya tetap tinggi. Kemudian juga mereka dengan cara price subsidies, jadi memberikan subsidi terhadap harga, jadi dengan menahan tadi kenaikan harga tidak one to one terhadap kenaikan harga pangan maupun BBM internasional, Mbak Ipa. Termasuk juga mereka memberikan insentif pajak dan kemudian juga memberikan keringanan seperti pajak import ya, biaya masuk import itu mereka kurangi. Termasuk misalkan kayak Korea Selatan, dia itu mengurangi pajak impornya, atau India misalkan untuk bunga matahari mereka 0% kan pajak impornya. Sedangkan untuk CPO yang tadinya dikenakan mereka sampai 30%, sekarang hanya 10%. Itu strateginya. Jadi kalau kita lihat kesimpulan survei dari 134 negara yang dilakukan IMF ini, Mbak Ipa, itu kebanyakan adalah untuk mengendalikan harganya karena negara ini sadar ini kita kan baru keluar dari COVID, baru dibuka ekonominya, maka ketika harga tiba-tiba meningkat pesat, pasti akan daya beli mengalami pelemahan. Maka itu solusinya adalah dengan cara menahan kenaikan harga tadi. Kita termasuk yang baik di dalam pengendalian harganya, karena kita mendapat windfall Mbak Ipa dari kenaikan harga-harga komoditas tadi ya. Jadi dari harga-harga komoditas tadi itu ditransfer untuk menahan kenaikan harga-harga di dalam negeri.